yours. Let's fly. Halo semua, infoin yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Film yang akan kita rekap kali ini adalah film Dr. Sleep yang merupakan sequel atau lanjutan dari film The Shining yang kita rekap di video sebelumnya. Sama-sama diadaptasi dari novel Stephen King, film ini juga sangat terkenal di kalangan penikmat film horor. Ya, walaupun tak meneruskan gelar film horor terbaik sepanjang masa seperti The Shining, namun film ini juga tak kalah menegangkan dibandingkan film horor lainnya. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana kehidupan sang tokoh utama Danny setelah ia dan ibunya lepas dari kejadian mengerikan di Overlook, film ini menjadi lanjutan dari kehidupan Danny dan masalah baru yang ia hadapi. Gimana? Penasaran sama alur ceritanya? Mari kita review, check it out. Film berawal dari Danny yang bermimpi buruk tentang ia yang masih berada di Hotel Overlook dan melihat hantu di kamar nomor 237. Ya, setelah tragedi yang terjadi pada mereka di Hotel Overlook, Danny dan ibunya sekarang hanya tinggal berdua dan menetap di Florida. Sayangnya, meski mereka sudah kabur dari Hotel Overlook, Danny masih diikuti oleh hantu Overlook. Ia benar-benar sudah putus asa menghadapi hantu tersebut. Hingga akhirnya Halloran yang sudah menjadi arwah datang membantunya. Halloran memberikan Danny sebuah peti yang bisa mengurung hantu-hantu tersebut di dalam pikiran Danny. Danny pun mencobanya, dan ya, ia berhasil mengurung hantu Overlook di peti yang berada di dalam pikirannya itu. Beberapa tahun kemudian, Danny sudah beranjak dewasa. Kini ia menjadi pecandu alkohol seperti ayahnya. Ia seperti itu karena ia ingin terlepas dari masa kelamnya dan juga untuk menghilangkan kemampuan The Shining-nya. Namun kemudian ia sadar alkohol membuat hidupnya menjadi tak karuan. Untuk membuat perubahan, akhirnya Danny memutuskan untuk pindah ke kota kecil. Di kota tersebut, Danny bertemu dengan Billy. Billy adalah orang yang baik. Ia mencarikan Danny tempat tinggal dan juga membawanya ikut dalam perkumpulan orang-orang yang ingin terbebas dari alkohol. Dalam perkumpulan itu, ada seorang dokter yang menjadi ketua perkumpulan. Danny menolong dokter tersebut menemukan jam tangannya yang hilang menggunakan kemampuannya. Dokter itu kagum dengan kemampuan Danny dan menawarkannya pekerjaan sebagai perawat lansia di rumah perawatan pensiunan. Disinilah Danny mulai kembali menggunakan kemampuan The Shining-nya. Ia menghibur setiap lansia yang akan menuju kematiannya. Dan karena jasanya tersebut, Danny mendapat julukan sebagai Dr. Sleep di kalangan para lansia. Beralih, terlihat dua orang sedang menonton di sebuah bioskop. Dua orang tersebut adalah Ross dan Crow. Mereka berdua merupakan pemangsa anak-anak yang memiliki kemampuan The Shining dengan membunuh anak-anak tersebut dan mengambil uap kemampuannya agar mereka menjadi awet muda dan hidup lama. Sebenarnya di bioskop itu mereka sedang mengamati seorang gadis remaja bernama Andy. Andy adalah anak The Shining yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran seseorang. Ross dan Crow berniat untuk merekrut Andy. Meski awalnya Andy tak berminat, namun Ross berhasil meyakininya dan membuat Andy menjadi sekutu mereka. Kembali ke Danny, Danny baru pulang dari kerja. Ia tak sengaja melihat tulisan hello di dinding rumahnya. Danny sudah tahu, tulisan tersebut pasti dibuat oleh seseorang yang ingin berkomunikasi dengannya. Orang tersebut ternyata adalah Abra. Abra merupakan anak yang juga memiliki kemampuan yang sama seperti Danny. Sama-sama memiliki kemampuan The Shining, namun bedanya kemampuan Abra lebih kuat dibandingkan anak The Shining lainnya. Suatu ketika, Abra mendapat penglihatan tentang kelompok Ross dan Crow yang sedang memangsa seorang anak bisbol yang memiliki The Shining. Melalui kemampuan telepatinya, Abra mencoba menghentikan mereka. Sayangnya tak berhasil. Meski Ross sadar bahwa ada seseorang yang mencoba menghentikannya, ia tak peduli. Ia terus menyiksa anak tersebut agar mengeluarkan uap The Shining-nya, hingga anak itu pun sudah tak bernyawa lagi. Tidak hanya Ross, Abra juga menggunakan telepatinya untuk memberitahukan kejadian itu pada Danny. Abra menulis kata murder yang pernah Danny tulis waktu di Overlook.
Danny sadar bahwa ada pembunuhan kembali. Abra kemudian memberitahukan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada anak bisbol. Ross yang sedang mengubur anak bisbol tersebut bersama Crow mulai menyadari bahwa ada seorang anak The Shining yang memiliki kemampuan yang sangat kuat, yaitu Abra. Ia dan Crow berencana akan mencari Abra dan menjadikannya mangsa mereka. Keesokan harinya, Abra mencoba mencari anak bisbol tersebut di situs pencarian anak hilang. Abra kemudian menggunakan kemampuannya melacak keberadaan jasad anak tersebut melalui foto anak itu. Ia berhasil menemukan alamatnya. Abra juga mencoba bertelepati menemui Ross. Ross hampir merasuki Abra. Namun kemampuan Abra lebih kuat darinya, hingga Abra pun mampu membuat Ross terhempas. Ross yang merasakan kekuatan Abra sekarang sudah tak ingin lagi memangsanya, melainkan ia akan merekrut Abra tanpa harus merubahnya seperti mereka. Hari berlalu, Abra menemui Danny. Sudah pasti berkat kemampuannya. Abra meminta bantuan Danny untuk ikut bersamanya mencari jasad anak bisbol dan menghentikan kelompok Ross. Namun Danny menolak karena ia sudah tak ingin berurusan lagi dengan hal semacam itu. Apalagi kelompok Ross itu sangat mirip seperti hantu Overlook yang mencoba memangsa dirinya. Saat sedang bekerja, Danny didatangi kembali Halloran yang terakhir ia temui sewaktu kecil. Halloran datang untuk mengatakan bahwa Danny harus membantu Abra menghentikan kelompok Ross. Karena jika tidak, kelompok Ross akan membunuh Abra seperti anak-anak lainnya atau mungkin merubahnya menjadi pemangsa yang paling mengerikan. Halloran juga mengingatkan bahwa Danny mempunyai hutang padanya karena telah membantunya mengurung hantu Overlook. Halloran meminta Danny membayarnya dengan membantu Abra mewujudkan keinginannya. Di tempat berbeda, Ross akhirnya mengetahui di mana tempat tinggal Abra. Di malam hari, Ross bertelepati masuk ke kamar Abra. Saat dia masuk, terlihat Abra sedang tertidur. Namun ternyata Abra menipunya. Ia menggunakan trik dengan masuk ke dalam pikiran Ross dan menyakitinya. Hingga Ross pun terluka dan kembali ke tubuhnya dengan rasa penuh ketakutan. Hari itu juga, Abra yang senang karena sudah mengerjai Ross memberitahukannya pada Danny. Danny merasa Abra sudah terlalu jauh bertindak. Ia pun akhirnya bekerja sama dengan Abra dan meminta bantuan Billy ikut bersamanya mencari jasad anak bisbol. Danny menceritakan semuanya pada Billy termasuk Abra yang memiliki kemampuan The Shining. Dengan dituntun oleh Abra yang berteleportasi, mereka bertiga menuju ke tempat anak bisbol tersebut dikubur. Dan benar, mereka menemukan jasadnya di tempat tersebut. Danny kemudian menyuruh Abra untuk memberitahukan semuanya pada ayahnya, termasuk kelompok Ross yang mengejar anaknya, demi keselamatan Abra agar ayahnya bisa melindunginya. Awalnya ayahnya tak percaya, namun Abra menunjukkan kejadian yang terjadi pada anak bisbol. Akhirnya ayahnya percaya dan mereka pun membuat sebuah rencana. Di lain sisi, kelompok Ross juga membuat sebuah rencana untuk menangkap Abra. Kali ini Ross tidak ikut serta karena besar kemungkinan Abra akan menyakitinya lagi dengan masuk ke dalam pikirannya. Jadi yang pergi hanya Crow, Andy, dan anggota lainnya. Danny kemudian menyuruh Abra untuk memancing kelompok Ross mengikuti mereka. Sampai di sebuah hutan, Abra yang sudah menunggu didatangi oleh kelompok Ross. Andy mencoba merasuki pikiran Abra dan kemudian menyuntikkannya dengan obat penenang. Andy sangat senang karena ternyata melumpuhkan Abra sangatlah mudah. Namun ternyata mereka tertipu. Anak itu bukanlah Abra, melainkan hanya sebuah boneka. Abra menggunakan kemampuan sulapnya menipu mereka. Padahal Abra sendiri masih berada di rumahnya. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang menembak ke arah mereka. Itu Danny dan Billy. Mereka berdua menembak semua kelompok Ross satu persatu. Ross yang berada di tempat lain merasakan apa yang dialami rekannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Hingga sampailah saat Danny mencoba menembak Andy. Namun ia gagal karena Andy mencoba menghipnotisnya. Dan datanglah Billy. Ia berhasil menembak Andy. Namun sayang, di saat terakhirnya, Andy mampu mengendalikan pikiran Billy untuk membuatnya bunuh diri. Dan ya, di saat itu juga, Billy yang terhipnotis bunuh diri di hadapan Danny. Tak disangka, mereka melupakan seseorang, yaitu Crow. Crow ternyata berada di rumah Abra dan menyuntikkan obat penenang pada Abra. Ayah Abra tak bisa melindungi putrinya, dan ia pun dibunuh oleh Crow. Danny yang masih terpukul dengan kematian Billy mencoba kembali mengeluarkan kemampuan The Shining-nya untuk berkomunikasi dengan Abra. Danny ternyata juga bisa melakukan teleportasi seperti Abra. Ia menemukan Abra yang terbaring lemah.
Tidak hanya itu, Danny juga merasuki tubuh Abra dan mengendalikan pikiran Crow hingga membuatnya mengalami kecelakaan dan Crow pun tewas di tempat. Lagi-lagi Ross merasakan kematian kekasihnya tersebut. Ross sudah penuh dengan amarah. Ia pun menghisap semua uap The Shining mangsanya yang ia simpan. Lukanya menjadi pulih dan ia pun menjadi lebih kuat. Ia akan membalaskan dendamnya pada Danny dan Abra. Sementara itu, Abra yang berada di suatu tempat dijemput oleh Danny. Danny akan membawa Abra ke Colorado, tempat di mana tersimpan makhluk berbahaya untuk mereka, yaitu Hotel Overlook. Danny meyakini kalau Hotel Overlook berbahaya untuk mereka, pastinya juga akan berbahaya untuk Ross. Mereka tahu Ross sedang mengikuti mereka saat ini. Itu adalah kesempatan baik. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka di Hotel Overlook. Sebelum Ross datang, Danny akan masuk dulu ke dalam sendirian untuk membangunkan semua makhluk yang berada di sana. Sedangkan Abra akan mengawasi kedatangan Ross di mobil. Danny kemudian masuk dan mengelilingi semua tempat yang pernah menjadi kenangannya di masa lalu. Danny juga mendatangi aula dan di sana ia bertemu dengan hantu ayahnya yang menjadi seorang bartender menggantikan Lloyd. Ayahnya seperti tak mengenal dirinya. Danny pun menceritakan bagaimana hidup ia dan ibunya setelah mereka melarikan diri dari Overlook. Namun nampaknya ayah Danny memanfaatkan kesedihan Danny untuk memprovokasinya agar menjadi seperti ayahnya dulu. Danny sama sekali tak terprovokasi dan beruntung di saat itu juga Abra memanggilnya karena Ross telah datang. Danny lalu membawa Abra masuk ke dalam hotel tersebut. Ross yang sudah tiba masuk ke dalam hotel itu dan langsung bertemu Danny dan Abra. Danny mengaktifkan The Shining-nya, merasuki pikiran Ross dan membawanya ke labirin yang berada di pikiran Danny. Di labirin itu, Abra menggunakan kesempatan menyerang Ross. Namun karena terlalu sering diserang, Ross mengetahui pola serangannya. Ia menangkap Abra dan mengetahui jika saat ini ia berada dalam pikiran Danny yang sepadan dengannya. Di saat Danny diam-diam akan memasuki Ross ke dalam peti, Ross langsung mengeluarkan kekuatannya untuk keluar dari pikiran Danny dan menghancurkan peti tersebut. Danny kemudian menyuruh Abra lari dan mereka berdua pun saling menyerang. Sayangnya, Ross berhasil melukai Danny dan tumbang. Ross lalu menghisap kemampuan Danny dan tak sengaja melihat masa lalu Danny. Ia juga melihat peti yang tersimpan di pikiran Danny. Danny lalu mengambil kesempatan itu dengan mengeluarkan hantu Overlook dari peti itu. Kemudian hantu itu pun menyerang Ross dan memangsanya. Setelah memangsa Ross, makhluk itu juga memangsa jiwa Danny dan membuatnya menjadi sosok mengerikan seperti ayahnya dulu. Danny mencari Abra untuk membunuhnya. Abra terus berlari, namun ia dicegat oleh hantu Overlook dan terpaksa masuk ke kamar 237. Danny langsung tahu Abra berada di sana. Danny mencoba untuk membunuh Abra dengan kapaknya, namun Abra berhasil mengeluarkan jiwa asli Danny. Danny yang tersadar segera menyuruh Abra untuk keluar dari hotel tersebut. Awalnya Abra tak ingin keluar tanpa Danny, namun Abra meyakini bahwa mereka harus menyelesaikan semua ini. Abra pun keluar dan Danny menuju ruang kettle. Rupanya sebelum Ross datang, Danny sudah menghidupkan kettle uap yang telah usang untuk membakar hotel tersebut. Dan benar, kettle tersebut meledak dan mengeluarkan api, melalap semua hotel. Danny yang jiwanya sudah dirasuki makhluk Overlook pun pasrah dan mengorbankan dirinya. Di saat-saat terakhirnya, Danny melihat ibunya dan berubah menjadi Danny kecil yang tersenyum bahagia bersama ibunya. Abra yang berada di luar menyaksikan hotel tersebut dilalap semua api. Dan bersamaan itu, polisi pun akhirnya datang. Beberapa hari berlalu, Abra sedang berbicara dengan seseorang. Itu Danny. Danny ternyata sudah menjadi arwah seperti Halloran. Tak diduga ternyata hantu Overlook juga mengikuti Abra. Beruntung Danny sudah mengajari Abra untuk mengurung makhluk tersebut di peti yang berada di pikirannya. Dan akhirnya, film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.